Oke, kali ini kita akan bahas mengenai hubungan dengan komunitas lokal dan humas pemerintahan. Ini merupakan ke-10, materi ke-10, untuk pertemuan 12 atau 11 ya. Nah, silakan disimak seperti biasa kalau misalnya ada hal-hal yang kalian kurang paham, pastikan kalian bertanya ya, supaya nanti kalian bisa jawab pas di UAS. Oke, kita mulai. Yang pertama, komunitas lokal ini adalah, orang-orang yang bermukim atau mencari nafkah di sekitar perusahaan. Contohnya misalnya kayak Unikom, itu kan, perusahaannya berada di tengah-tengah masyarakat ya. Nah jadi, yang menjadi komunitas lokal tuh yang orang-orang yang ibu-ibu kosan, kemudian kayak warung-warung, kemudian orang-orang di belakang Unikom. Nah itu maksudnya orang-orang yang tinggal di belakang Unikom itu adalah, masuk ke dalam kategori komunitas lokal. Nah, apa gunanya PR dalam mengatasi atau, menghandle si, komunitas lokal ini? Gunanya adalah, sebagai satu, menjadi satu kesatuan timbal balik, dengan perusahaan. Kenapa komunitas lokal menjadi satu timbal balik? Ibu pernah bilang sebelumnya kalau, perusahaan yang memang, ada di tengah-tengah masyarakat, maka otomatis dia harus memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Contohnya adalah si komunitas, entah itu dijadikan pegawai, OB, atau misalnya satpam dan lain sebagainya. Begitupun juga punya rasa bangga tersendiri ketika, warga-warga di sana ada perusahaan besar di sekitar, pemukimannya. Kenapa demikian? Karena bisa menjadi ladang usaha baru buat si komunitas tersebut, gitu. Nah, di sini juga ada, dikatakan siapa yang datang lebih dulu, penduduk atau perusahaan. Nah, jelas di sini kalau misalnya ditanya siapa yang datang lebih duluan, ya yang datang duluan adalah yang datang duluan ya pasti masyarakat dulu. Baru ketika potensial masyarakatnya dibentuklah sebuah perusahaan. Ada nggak sih Bu perusahaan dulu terus, masyarakat? Ada juga, biasanya ada perusahaan nih baru didirikan, terus tiba-tiba ada yang, jual tanah, sorry, ada yang beli tanah sekitar situ dibuat kosan, ada yang bikin warung, ada yang bikin toko dan lain sebagainya. Jadi tergantung kondisi, tapi memang kebanyakan yang terjadi adalah siapa yang lebih dulu, yang lebih dulu datang adalah ya tentu penduduk lokalnya sendiri, seperti itu. Kenapa? Karena, perusahaan tuh harus tahu nih kira-kira kontribusi apa yang bisa diberikan perusahaan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu mendukung adanya perusahaan tersebut di wilayahnya, kayak gitu. Makanya di sini dikategorikan adanya sifat yang positif dan juga negatif dari opini. Ada masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya apa ya, dengan adanya perusahaan yang ada di, sekitar masyarakatnya. Ada yang merasa, senang karena ada, apa sih, ada perusahaan di situ. Sama kayak waktu dulu Unikom kan gedungnya belum kayak yang sekarang ya. Jadi waktu, dulu itu, kita tuh pernah didemo, bukan didemo ya, tapi lebih tepatnya tuh kayak banyak masyarakat yang nggak suka, kalau misalnya Unikom melakukan perlebaran pelebaran, universitasnya, kampusnya. Kenapa? Karena lahan-lahan dibeli, nggak tahu pindahnya harus ke mana, terus nanti akan, bunyi keributan dan lain sebagainya. Banyaklah aspek yang pada akhirnya itu, membuat jadi, sesuatu yang, negatif gitu. Tapi yang positifnya adalah justru, si perusahaan atau si, Unikomnya, dulu membeli tanahnya cukup mahal, terus udah kayak gitu juga, dia merekrut, banyak sumber daya manusia yang ada di sekitar perusahaannya. Jadi, hubungannya timbal baliknya bagus gitu ya. Nah, terus di sini dikatakan apa sih efek, sifat lokasi, efek, sifat lokasi, terhadap perusahaan. Jadi gini, kalau misalnya perusahaan mau mau kayak, buka perusahaan di wilayah tertentu, maka dia harus melakukan, survei dulu, kira-kira menguntungkan nggak buat masyarakatnya, kira-kira menguntungkan nggak buat perusahaannya. Jadi memang
perhitungan dari survei ini tuh harus win-win solutions, dalam artian juga masyarakat harus mendukung dengan adanya, perusahaan yang nanti ada di wilayah tersebut gitu. Caranya seperti apa ya, karena nanti pada akhirnya, membutuhkan satu timbal balik satu sama lain. Tapi ada juga nih perusahaan yang tidak membutuhkan timbal balik. Perusahaan apa yang tidak membutuhkan timbal balik? Perusahaan yang memang berada pada kawasan, pada kawasan industri ya, atau misalnya kayak, di Cikarang, Karawang, Bekasi suka ada kan kawasan industri ya. Kalau kawasan industri kan nggak ada pemukiman, itu benar-benar semuanya pabrik, seluruhnya pabrik semua. Nah, kalau kayak gitu maka, tidak perlu ada timbal balik dengan komunitas lokalnya, dengan komunitas lokal atau komunitas di sekitarnya. Beda kalau misalnya perusahaannya kayak di Unikom. Unikom kan bukan di kawasan industri, tapi kawasan yang memang, bersatu dengan masyarakat, maka secara tidak langsung harus memberikan, timbal balik kepada si, masyarakatnya gitu. Nah, terus ada yang disebut dengan isolasi daerah terpencil. Nah, seperti apa sih yang disebut dengan isolasi daerah terpencil ini? Nah, isolasi daerah terpencil ini adalah isolasi yang memang, dilakukan, di mana ketika perusahaan berada pada satu daerah yang memang, wilayah-wilayah terpencil kayak gitu. Nah, wilayah-wilayah terpencil itu tapi gimana caranya bisa menyerap sumber daya. Karena kenapa? Ini akan berpengaruh terhadap ekonomi dan dampak sosial. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan itu lebih suka, bikin pabrik yang wilayahnya itu, agak ke desa atau terus masyarakatnya banyak. Karena kenapa? Bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat dan bisa membayar upah para karyawannya dengan mudah. Jadi, itulah kenapa pilihan dari si isolasi daerah terpencil. Tapi, bisa juga, dampak buruk terhadap komunitas, terpencil. Kenapa? Dampak buruknya yaitu dibayar upahnya jadi kecil kan, tapi ya, dilemanya dia memberikan juga pekerjaan gitu, yang satu sisi dibayarnya kecil tapi dikasih pekerjaan, kan orang jadi bingung ya mending yang mana. Nah, tapi biasanya sih tetap akan diambil kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan historical background. Apa sih yang disebut dengan historical background? Nah, si historical background ini adalah, hubungan perusahaan, dengan masyarakat. Misalnya, apa ya, misalnya karena karakter masyarakat setempat, wah kayaknya masyarakat DU nih kalau ada perusahaan baru disambut dengan bagus. Kenapa disambut dengan bagus? Karena ternyata, mereka bisa menghasilkan, uang tambahan misalnya buat para, masyarakat sekitar. Nah itu, makanya seneng bikin, perusahaan di wilayah tersebut. Atau bagaimana, wah kayaknya, bikin perusahaannya di daerah Cimahi aja, kalau Cimahi mah gampang, izin dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempengaruhi gitu ya, makanya kenapa kayak Karawang, Bekasi itu banyak banget, perusahaan-perusahaan yang memang karena penanganan pemerintahan setempatnya jauh lebih mudah daripada wilayah yang lain gitu ya. Kemudian, ada ketidaksiapan perusahaan pada saat persiapan. Nah, ini juga sama, oh ternyata perusahaan kita nih nggak cocok kalau misalnya di kota-kota besar karena penanganannya, perizinannya, orang-orang kulinya nanti dibayarnya mahal. Nah, itu yang disebut dengan ketidaksiapan perusahaan. Jadi memang benar-benar, menjadi satu pertimbangan sekali gitu ya bagi, si perusahaannya. Nah, kemudian pengalaman masyarakat atas kegiatan perusahaan lain. Jadi biasanya, kenapa ada masyarakat yang mendemo ketika ada perusahaan yang mau membuka lahan atau membuat perusahaan ya, bisa jadi karena, perusahaan sebelumnya itu tidak menyenangkan gitu ya. Jadi bisa jadi perusahaan lainnya tidak menyenangkan. Nah, karena perusahaan lainnya tidak menyenangkan itulah, membuat masyarakat itu enggan atau tidak mau ada usaha-usaha lain gitu bukan usaha-usaha lain ya, tapi, lebih kepada, dia nggak mau ada, perusahaan lagi yang, beroperasi di wilayahnya, bisa seperti itu. Itu yang disebut dengan historical background.
Next, apa aja sih harapan masyarakat kalau misalnya ada perusahaan yang, berdiri di daerahnya? Pertama, yang pasti masyarakat tuh berharap kalau misalnya dia dapat penghasilan dari si perusahaan yang ada di situ, atau perusahaan yang, bukan tampil ya, perusahaan yang memang berdiri di daerahnya. Kemudian ada apresiasi gitu, kebanggaan gitu ya, apa sih apresiasi itu lebih kepada, "Oh iya, seneng nih ternyata, orang tuh mengenal wilayah saya gara-gara ada perusahaan ini," misalnya kayak gitu. Terus, ada partisipasi. Partisipasi itu apa? Partisipasi itu, bisa memberikan, apa ya, bisa memberikan lapangan pekerjaan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga tadi menambah income. Nah, terus yang keempat ada stabilitas. Stabilitas itu apa? Stabilitas itu lebih kepada stabilitas ekonomi dan stabilitas sosial. Oh, kalau sebelumnya, nggak ada perusahaan itu tuh, orang-orang yang ada di sekitar, masyarakat itu nggak pada kerja, misalnya terus nggak punya penghasilan dan lain sebagainya. Tapi karena ada perusahaan ini, jadi stabilitas ekonominya jauh lebih baik gitu. Jadi orang-orang tuh pada mau apa, orang-orang tuh kayak pada mau jualan di situ, terus orang-orang juga diserap, stabilitas ekonomi jadi bagus lah, ada yang buka kos-kosan, buka warung makan, kemudian juga, hal lainnya, kayak gitu. Nah, yang kelima ada pride. Nah, pride ini apa? Pride ini adalah kebanggaan. Biasanya orang akan bangga ketika ada satu perusahaan yang tinggal dekat rumahnya. Jadi misalnya, ditanya kayak gini, "Rumahnya deket mana?" "Itu tuh deket Unikom," kayak gitu. Jadi orang tuh udah tahu, "Oh Unikom di sini, oh di tengah kota," kayak gitu. Jadi ada satu kebanggaan ketika, ada perusahaan yang berdiri di sekitar, rumah kita. Nah, terus apa yang diharapkan sama perusahaan? Nah, perusahaan itu mengharapkan bahwa mendapatkan perlakuan yang wajar. Nah, perlakuan yang wajar ini dari siapa? Perlakuan yang wajar dari masyarakat, dalam artian, jangan sampai, masyarakat itu justru menjelek-jelekan perusahaannya, tapi harus didukung dan lain sebagainya. Karena kan udah ada penghasilan, gara-gara apa sih, gara-gara si, perusahaannya, kemudian diserap juga tenaganya, dijadikan pegawai. Nah, makanya, perlu ada yang namanya, perlakuan yang wajar. Terus juga, harapan dari, perusahaan adalah, pengenaan, pajak yang wajar. Nah, pengenaan pajak yang wajar ini tuh seperti apa? Pengenaan, pajak yang wajar ini lebih kepada supaya pemerintah setempat tidak memberikan, pajak yang terlalu mahal, jadi sama. Nah, ini memang perlu, yang namanya apa ya, perlu yang namanya koordinasi dengan, stakeholder eksternal tersebut. Kemudian perlindungan dari kekerasan. Jadi kalau misalnya ada perusahaan tuh kita berharap, masyarakatnya itu aman, tidak terjadi misalnya, pencurian, pencurian, jambret dan lain sebagainya. Dengan demikian maka, terlindung dari, perlindungan dari kekerasan tersebut. Nah, terus selain itu juga ada lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat itu ya bebas dari demo dan lain sebagainya. Kenapa ini dilakukan? Nah, ini dilakukan gunanya adalah supaya masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar wilayahnya tersebut itu merasa, merasa, aman gitu tinggal di sekitar perusahaan tersebut, kayak gitu. Dan perusahaannya juga merasa nyaman gitu. Tenaga kerja yang sehat dan jujur, karena kalau misalnya menyerap dari masyarakat setempat, kita berharap bahwa masyarakatnya juga bisa jujur dan sebagainya. Dan terlindung dari force major. Force major itu adalah kondisi-kondisi tidak terduga. Contoh misalnya kebakaran, korsleting listrik, kemudian kayak, gempa dan lain sebagainya. Makanya bangunan-bangunan itu kan harus dibuat caranya gimana supaya bangunannya anti gempa, kayak gitu. Nah ini, yang disebut sebagai harapan dari si perusahaan itu sendiri. Nah, beda dengan si humas pemerintah. Nah, kalau humas pemerintah itu seperti apa sih? Humas pemerintah ini sebetulnya adalah bagian yang terdapat dalam manajemen. Nah, bagian yang terdapat pada manajemen ini beda-beda, dalam artian, pemerintah ini, harus menjaga hubungan yang baik dan bisa menyampaikan informasi secara baik dan akurat juga. Karena kan kalau misalnya humas pemerintah itu stakeholder-nya adalah si masyarakat. Nah, gimana nih caranya supaya bisa mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat, cukup paham bukan ya, supaya masyarakat itu, eee,
bisa menerima, informasi yang disampaikan sama humasnya gitu. Walaupun memang fungsi atau kerjanya humas pemerintah itu nggak jauh-jauh dari kayak ngeliping, fotokopi kayak gitu. Tapi memang nggak berfungsi secara, signifikan seperti humas di, perusahaan ya. Makanya kalau ibu tuh selalu bilang, ke mahasiswa, "Nanti kalau kalian PKL jangan, PKL di humas pemerintahan, PKL-lah di humas-humas perusahaan besar." Karena kalau misalnya kalian PKL di humas perusahaan besar, kalian tuh bakalan insightful banget, bakalan banyak banget pengetahuan dan wawasan. Kalau di humas pemerintahan karena tupoksinya cukup rigid dan kaku, ya nggak akan jauh beda, pasti kerjaannya ngeliping, pasti ngerjainnya ya kayak kayak gitulah. Nah, makanya kenapa, humas pemerintahan itu jauh lebih rigid daripada humas yang ada di perusahaan. Nah, dia pun si peranan humas ini dikelola pada aturan-aturan yang ada di pemerintah, yaitu, instansi pemerintah nomor 30 tahun 2011. Pertama, kalau humas pemerintahan itu dia harus jadi komunikator. Nah, komunikator ini seperti apa? Komunikator ini adalah menjadi, pembicara antara, pihak humas dengan pihak, yang lain gitu, misalnya pihak humas dengan, masyarakat. Kemudian jadi fasilitator. Nah, fasilitator ini lebih ke seperti apa? Fasilitator ini lebih kepada, nah, jadi kalau misalnya untuk fasilitator sendiri itu lebih, kepada ini sih, lebih tepatnya memfasilitasi komunikasi antara pihak, humas, kepada masyarakat, seperti itu. Jadi memang memfasilitasi informasi-informasi. Nah, kalau komunikator itu kan, apa ya, kayak yang juru bicara. Kalau fasilitator tuh contohnya kayak, eee, kalau misalnya ada informasi apa, nanti nanyanya ke humas. Jadi kalau misalnya pemerintah tuh masyarakat kalau ada apa-apa nanyanya ke humas kayak gitu. Terus ada desiminator ya. Nah, tunggu Ibu cek. Desiminator ini lebih kepada, penyebar informasi, seseorang yang disampaikan melalui email atau dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada informasi, press release dan lain sebagainya, itu di-publish di website, apa sih, di website humasnya, pemerintahannya, itu yang bikin adalah si humas gitu, kayak, website dan lain sebagainya. Itu disebut desiminator gitu ya. Nah, kemudian apa nih kasalitator. Nah, kalau, apa sih, kalau kasalitator ya, kasalitator itu lebih kepada, ini, apa sih, dia tuh, eee, apa ya, orang yang, melakukan, lebih ke apa ya, fasilitator tuh, Ibu lupa, fasilitator itu tuh kayak lebih menggunakan bagaimana, cara, dia mengambil peran dalam, pemerintahan gitu ya. Jadi fasilitator itu tuh kayak lebih ke ini sih, apa ya, Ibu lupa. Fasilitator tuh, astaga, ini, fasilitator itu lebih kepada bagaimana cara dia mengantisipasi masalah yang ada di perusahaannya, kayak gitu. Jadi fasilitator adalah bagaimana dia kalau ada masalah yang timbul, dia yang mengantisipasi gimana caranya supaya masalah itu bisa redam, kalau lebih seperti itu sih. Kemudian ada konselor. Konselor itu berarti dia yang humas, itu harus bisa memberikan masukan. Advisor juga sama, memberikan, gagasan dan lain sebagainya. Interpretor adalah dia yang memberikan ini ya, kalau interpretor tuh lebih kepada orang yang memberikan, astaga, apa ya, interpretor tuh orang yang mengartikan. Jadi mengartikan kalau misalnya ada kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi, misalnya antara, apa ya, seorang atasan yang ada di humas pemerintahan nggak jelas menyampaikannya, maka harus diinterpretasikan sama si humasnya. Artinya diterjemahkan ulang ke masyarakat supaya masyarakat tuh paham dengan maksud yang disampaikan oleh si humasnya. Nah, terus ada yang juga yang disebut dengan prescriber humas. Nah, prescriber humas ini adalah orang yang menjelaskan seluruh ruang lingkup ke humas itu semua. Jadi ruang lingkupnya tuh ngapain aja, kemudian kerjanya apa, bidangnya apa, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai prescriber humas.
Ini kalau nggak ngerti seperti biasa ditanya ya poin-poin yang di sini. Nah, terus apa aja nih fungsi humas pemerintahan? Fungsi humas pemerintahan itu adalah pertama, harus mampu mengabdi kepentingan umum. Dalam artian dia ini karena humas pemerintahan itu dibayarnya sama masyarakat, mau nggak mau kepentingan umumnya adalah kepentingan masyarakat. Gimana caranya humas harus tetap bisa memprioritaskan kepentingan si masyarakatnya. Dua, memelihara komunikasi yang baik antara siapa? Ya antara pemerintah dengan si masyarakatnya. Kenapa harus dipelihara dengan baik? Ya karena jika tidak dipelihara dengan baik, maka otomatis nanti akan ada kesalahpahaman yang terjadi antara si humas dengan si pemerintah. Dan terus dipastikan juga menitik beratkan pada moral dan perilaku yang baik. Jadi kalau si humas pemerintah itu benar-benar harus dijaga image-nya. Nah sayangnya humas pemerintahan di kita ini tuh nggak terlalu bisa menjaga image ya. Makanya kenapa informasi tentang pemerintahannya itu banyak sekali yang jelek. Beda dengan perusahaan-perusahaan swasta. Kalau perusahaan swasta itu dia maksimal banget dalam pengelolaan informasi yang diberikan kepada masyarakat atau audiens atau publiknya gitu sehingga benar-benar tuh orang tuh akan trust atau percaya terhadap si perusahaannya. Nah, masalahnya yang menjadi PR dari humas pemerintahan adalah dia tidak bisa menjaga atau menitik beratkan pada moral perilaku para pimpinannya, pejabatnya, ataupun orang-orangnya. Sehingga ini cukup PR besar bagi si humas untuk memastikan bahwa eh, apa pemerintahannya itu tetap dianggap positif sama si masyarakat. Kayak gitu. Nah, terus ada tugas humas pemerintahan. Apa aja sih yang menjadi tugas humas pemerintahan? Tugas humas pemerintahan itu adalah yang pertama tadi dia memberikan informasi, udah pasti harus memberikan informasi. Dua, memastikan kerjasama yang aktif dengan program pemerintah. Humas pemerintah kerjasamanya dengan siapa? Tentu saja dengan humas perusahaan-perusahaan yang membutuhkan izin. Makanya kenapa izin-izin yang kalian dapatkan itu yang didapatnya dari humas pemerintahannya kayak gitu. Makanya kenapa dikategorikan memastikan kerjasama aktif dalam program pemerintah. Nah, terus mendorong warga mendukung kebijakan dan program yang ditetapkan. Nih, gimana nih caranya supaya masyarakat itu bisa teredukasi dan mau nurut, intinya mau nurut sama apa yang diperintahkan sama si humas atau pemerintahnya. Nah, ini yang cukup menjadi PR bagi si humas pemerintah karena kenapa? Masyarakat kita ini susah banget nurut sama edukasi atau perintah-perintah dari pemerintah. Kenapa? Ya mungkin karena informasi yang kurang jelas ataupun yang lain sebagainya. Kemudian melayani kepentingan organisasi, artinya bukan hanya memenuhi kebutuhan masyarakatnya, tapi juga informasi yang harus disampaikan kepada stakeholder internalnya. Siapa? Para karyawannya yang pasti ya. Harus mampu mengelola informasi internal, misalnya kayak clipping, itu adalah informasi internal, kemudian juga kayak bikin press release, kemudian bikin media 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 komunikasi, media humas secara internal, itu adalah tugas humasnya. Nah, terus memfasilitasi hubungan. Hubungan antara siapa? Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, antara humas pemerintah dengan perusahaan, antara pemerintah dengan kliennya ataupun lain sebagainya. Dan pasti membangun komunitas dan bangsa. Nah, membangun komunitas ini seperti apa? Membangun komunitas ini adalah membangun hubungan antara si humas dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, gitu. Membangun komunikasi antara lingkungan sekitarnya dengan si pemerintah. Jadi gimana nih supaya program-program kerja kehumasan pemerintahnya ini bisa dilakukan dengan baik oleh si humas pemerintahannya seperti itu. Nah, ini ada kode etiknya ya. Kalau kode etik pemerintah humas itu ada 3. Yang pertama, membuat komitmen pribadi. Artinya apa? Memberikan informasi dan edukasi terhadap perusahaannya, menciptakan hubungan baik ke dalam. Berarti menciptakan hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakatnya, dengan anggotanya atau dengan karyawannya. Gimana nih caranya si humas tetap menjaga hubungan yang baik dengan para pegawainya dan juga menciptakan hubungan yang baik dengan para stakeholder eksternalnya siapa misalnya kayak distributor, masyarakat, perusahaan-perusahaan yang butuh gitu ya untuk melakukan hubungan yang baik dan yang pasti adalah
Nah, yang pasti adalah menciptakan hubungan, sesama profesi. Nah, menciptakan hubungan, sesama profesi ini seperti apa? Artinya adalah membina hubungan, antar berbagai macam profesi kehumasan. Makanya kenapa kan di humas itu selalu ada yang namanya, profesi kehumasan ya, APRI, APRI itu Association Public Relation Indonesia. Nah, atau Perhumas. Nah, itu adalah hubungan sesama profesi supaya bisa terjalin dengan baik, kayak gitu. Nah, intinya adalah kalau menjadi seorang humas pemerintahan ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah. Kenapa dianggap tidak mudah? Karena harus membangun usaha yang membutuhkan usaha dan kerja keras yang bagus supaya masyarakat itu mau percaya dan mau yakin dengan kinerja si humas pemerintahannya gitu sehingga bisa program-program pemerintahan itu bisa dijalankan dengan baik, kayak gitu. Sudah deh materinya sudah selesai, semoga bisa dipahami. Seperti biasa kalau misalnya ada yang tidak paham nanti ditanyakan di kelas ya. Terima